tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Pada masa demokrasi liberal, pada masa ini terjadi banyak pergantian situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa demokrasi ini. Kabinet tersebut berjalan karena mencegah mosi tidak percaya dari partai lawan. Di samping itu, terjadi perdebatan dalam konstituante yang sering menimbulkan konflik antar negara. Yang pertama, kabinet nafsu dari partai Republik. Keamanan dan ketentraman. 4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. 5. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. 6. Memperjuangkan penyelesaian soal pilihan barat. Adapun satu-satunya program nasional yang berhasil yaitu berlangsungnya perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk pertama kalinya membahas masalah pilihan barat. Kabinet nafsu jatuh pada saat dihadapkan masuk politik yang menuntut agar pemerintahan mencari Perpu nomor 39 tahun 1951 tentang DPRD dan DPRDR. TNI menyatakan Perpu ini selalu menguntungkan Dua, Kabinet Sukma. Kabinet ini berdiri pada 6 April 1991 sampai 3 April 1992, merupakan koalisi antara Masyumi dan TNI. Program dari kabinet ini adalah 1. Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. 2. Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat, serta memperbaharui hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani. 3. Mempercepat usaha penempatan mantan pejuang dalam lapangan pembangunan. 4. Mempercepat dan menyelesaikan persiapan pemilu untuk memilih Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu yang singkat, serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah. 5. Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian perburuan. 6. Menjalankan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, serta menuju perdamaian dunia, menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dan Belanda yang dulunya berdasarkan azas Munich Statute menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil konferensi meja bulat, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara. 7. Memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kabinet ini jatuh disebabkan oleh adanya kegagalan dalam pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat Mark Cowan. Semakin merebaknya korupsi di kalangan birokrat dan gagalnya Sukiman dalam memoles masalah Irian Barat. 3. Kabinet Wilopo dari Partai TNI. Kabinet ini mulai berdiri 3 April 1952 sampai 3 Juli 1953. Program-program dari kabinet ini: 1. Mempersiapkan dan melaksanakan pemilu. 2. Berupaya untuk mengembalikan Irian Barat menjadi wilayah Republik Indonesia. 3. Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. 4. Memperbarui biro pendidikan dan pengajaran. 5. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Kabinet Wilopo gagal menyelesaikan masalah 17 Oktober 1952, gerakan yang diprakarsai oleh sejumlah perwira angkatan darat yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Akhirnya, Wilopo mengakhiri masa tugasnya pada 3 Juli 1953. Yang keempat, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, merupakan koalisi Partai TNI dan NU. Kabinet ini berdiri pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Program kabinet ini yang pertama, menumpas pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia di berbagai daerah. 2. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta melaksanakan pemilu. 3. Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada Republik Indonesia.
4. Menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. 5. Pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. 6. Penyelesaian pertikaian politik. Program yang berhasil: yang pertama, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Yang kedua, persiapan pemilu yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955, walaupun akan dilanjutkan oleh kabinet berikutnya karena Ali Sastroamidjojo pertama jatuh pada Juli 1955 karena perselisihan pendapat antara TNI Angkatan Darat dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan staf TNI Angkatan Darat. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi mulai berdiri pada 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Program kabinet ini yang pertama, mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat. 2. Akan dilaksanakannya pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi dan pemberantasan korupsi. 3. Perjuangan mengembalikan Irian Barat. Prestasi dan keberhasilan dari kabinet Burhanuddin Harahap: 1. Mengadakan perbaikan ekonomi termasuk di dalamnya keberhasilan pengendalian harga dengan menjaga agar tidak terjadi inflasi dan sebagainya. Dalam masalah ekonomi, kabinet ini telah berhasil cukup baik. Dapat dikatakan bahwa kehidupan rakyat semasa kabinet ini cukup makmur karena harga-harga barang kebutuhan pokok tidak melonjak naik akibat inflasi. Berhasil menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR. Berhasil mengembalikan wibawa pemerintahan RI di mata pihak Angkatan Darat. 6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU. Mulai berdiri sejak 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo II ini disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun yang memuat program jangka panjang diantaranya: pertama, pembatalan KMB atau Konferensi Meja Bundar. 2. Pemulihan keamanan dan ketertiban. 3. Melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika. Hasil dan prestasi program Kabinet Ali Sastroamidjojo II: yang pertama, pembatalan seluruh perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar. Kabinet ini jatuh karena Badan Konstituante tidak bisa membuat undang-undang dasar yang baru pengganti undang-undang dasar sementara, sehingga Presiden mengeluarkan dekretnya tanggal 5 Juli 1952 dan mengumumkan berlakunya demokrasi terpimpin. Yang ketujuh, Kabinet Juanda. Kabinet ini tidak memiliki partai. Kabinet ini berdiri pada tanggal 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Program kabinet ini: pertama, membentuk Dewan Nasional. 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia. 3. Melanjutkan pembatalan KMB. 4. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. 5. Mempercepat pembangunan. Dewan Nasional yang dibentuk dan dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno dan anggota-anggotanya terdiri dari golongan fungsional. Kabinet Juanda berakhir pada 5 Juli 1959 sekaligus dikeluarkannya dekret Presiden. Akibat dekret ini, sistem pemerintahan berganti dari sistem parlemen dengan kabinet dikepalai Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada parlemen, berubah menjadi sistem demokrasi presidensial di mana kabinet dipimpin langsung oleh presiden. Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan ini, maka kabinet Juanda berakhir dan digantikan oleh kabinet kerja pertama.